Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Farhan Syafiq. Saya dari kelas B6 Prodi PJJ-PAI Win Syekh Nurjati Cirebon. Saya membuat video ini semata-mata hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah qiraah, yakni dosen pengampunya, yakni Bapak Dr. Cucu Surahman MPDI. Saya akan menjelaskan sedikit beberapa sekaligus mencontohkan tentang bacaan al-gharib dalam Al-Quran. Yang pertama ialah saktah. Apa itu saktah? Yakni berhenti sejenak sekedar satu alif atau dua harakat, yang dimana itu diam tanpa bernapas, tapi diniatkan dalam hati ingin melanjutkan bacaan, bukan ingin berhenti. Nah, saktah ini dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2, yang kedua surah Yasin ayat 52, yang ketiga surah Al-Qiyamah ayat 27, dan yang keempat surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Saya akan mencontohkannya satu saja, dan surat Yasin yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah, dalam lapan mimma raqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, itu saktahnya di sana. Dalam Quran cetakan Madinah diberi tanda sin, atau dalam cetakan Indonesia diberi tanda saktah itu. Yang kedua ada ihmam atau istilah, yakni mencampurkan domah pada sukun dengan memoncongkan mulut. Ini terdapat dalam surah Yusuf ayat ke-11 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Nah, dalam ayat la ta'manna ala Yusuf. Nah, yang itu. Yang ketiga itu tashil. Apa itu tashil? Yaitu membaca antara hamzah dan alif. Ada dalam satu di dalam Al-Quran, ini Quran surah Al-Fussilat ayat ke-44. Sebetulnya membacanya itu ada a'jamiyyu seperti itu. Cuman si hamzah yang kedua itu dibacanya tidak jelas. Kayak hilang tapi tidak. Itu seperti itu. Jadi ditahfif membacanya, bukan a'jamiyyu tapi a'jamiyyu wa arabi. Nah, ayat seperti itu dalam surah Fussilat ayat ke-44. Yang keempat yaitu imalah, yaitu mencontohkan alif kepada iya. Dalam Al-Quran hanya ada satu, yakni surah Hud ayat ke-41, yang dimana yang berbunyi ayat tersebut waqala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Nah, tulisan Al-Quran itu sebetulnya dalam cetakan Madinah maupun cetakan Indonesia di sana dituliskan majroha, yang jadi contoh bismillahi majroha wa mursaha, tapi dibacanya majreha wa mursaha. Itu cuman diberi tanda imalah kalau dalam tulisan Indonesia. Kalau tulisan Madinah juga diberi tanda, biasanya kayak apa, kotak kecil gitulah, itu tandanya. Yang kelima itu ada huruf yang boleh dibaca patah atau domahnya dod. Ini terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-54. Ayat tersebut yang berbunyi, saya akan mencontohkan dalam ayat tersebut dengan membacanya dodnya itu dipatahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa su'aibah. Nah, dalam contoh di sana ya ini lapat dodnya dha'fin dha'fa. Nah, itu yang ayat itu dibacanya bisa dengan domah maupun dengan patah. Nah, yang keenam yaitu nakal. Apa itu nakal? Yakni nakal itu menggantikan huruf karena thiqal, berat ya, kalau orang Arab itu berat. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 dalam contoh 8 bi'sal ismu. Tulisannya itu bi'sal ismu, tapi dibacanya karena thiqal orang Arab itu
dibacanya di bithalismu, ya seperti itu. Nah, yang ketujuh yaitu ibdal. Apa itu ibdal? Menggantikan huruf hamzah yang kedua kepada huruf ya. Kalau wakof itu juga, tapi beda lagi jika kalau dibacanya wasol. Nanti kalau wasol itu akan ditakhfif ya. Seperti dalam surat Al-Ahqaf ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syarukun fi maaf. Diulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syarukun fis samawati atuni bi kitabim min qabl. Nah, seperti itu. Ayat yang barusan dalam lafaz fis samawati tuni itu kan dibaca wasol, tapi yang jadi contoh tadi jadi ibdal kun bila dibaca wakof. Yang mana am lahum syarakum fis samawat ituni bi kitabim min qabl. Nah, seperti itu. Itu nih ditukarkan si hamzah yang kedua kepada iya. Selanjutnya yang ke-8 yakni mad atau qasar. Mad qasar itu dalam hal ini adalah bacaan khusus panjang menjadi pendek ataupun sebaliknya. Contoh seperti lafaz anna dan lafaz lakinna itu dibaca pendek nanti dalam surah Az-Zukhruf ayat 81 dan surah Al-Kahfi ayat ke-38, di mana yang berbunyi surat Az-Zukhruf Bismillahirrahmanirrahim, bukan fa'anna tapi dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ana awwalul abidin. Itu dalam surat Az-Zukhruf. Sedangkan untuk surat Al-Kahfi yakni Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu wallahur rabbi. Nah, seperti itu. Atau juga seperti lafaz salasila dalam dibaca pendek ketika wasol dan dibaca panjang ketika wakof. Contoh surah Al-Insan ayat keempat. Seperti saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lil kafirina salasila wa aglala. Itu bila dibaca wasol dipendekkan. Tapi bila mana dibaca wakof itu dibacanya panjang. Lil kafirina salasila. Ya, seperti itu. Dan yang ke-9 yaitu adalah silah. Apa itu silah? Yaitu yang memirip dengan hak domir. Seperti padahal itu bukan hak domir. Memang harusnya hak domir. Bukan mad silah, tapi itu adalah silah yang harus dibaca pendek. Silah itu ada 4 dalam Al-Quran. Yang pertama itu dalam surah Al-Mu'minun. Terus dalam surat Hud ayat ke-91, Quran surah Az-Zumar ayat 7, dan juga Quran surah Al-Fat ayat 10. Nah, saya akan mencontohkannya satu dalam surah Az-Zumar ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tashkuru yardahu lakum. Yardahu yang menjadi contoh lafaz yardahu di sana itu dibacanya tidak panjang tapi pendek karena ini silah bukan mad silah, itu beda. Atau dalam Quran surah Hud ayat ke-90 yang berbunyi qalu ya Shu'aibu ma nafaqahu katsiran mimma taqul. Itu. Jadi silah ini dalam bentuk memang hak domir ya, dikatakan hak domir umum. Tapi hukumnya bukan mad silah tapi silah. Ini harus dibaca pendek. Itu adalah beberapa bacaan Al-Qorib wal Muskilat dalam Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan saya dalam pohon belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.